La hayata illa bil Islam, wala islama illa bil jihad, wala jihada illa bid da'wah, wala da'wata illa bil muqaddimah, wa khairul muqaddimah yakni bis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan juri yang saya hormati, panitia yang saya cintai, dan para peserta yang saya banggakan, serta teman-teman dimanapun Anda berada yang menyaksikan. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salamnya marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, sang pembawa risalah Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini izinkan saya berpidato dengan tema dakwah dengan menebar kebaikan dan meraih keberkahan. Hadirin teman-teman, berdakwah bukan hanya tugas seorang asatid. Berdakwah bukan hanya tugas seorang kiai. Berdakwah bukan hanya tugas seorang habaib. Tetapi dakwah adalah tugas setiap muslim dengan kemampuannya sendiri. Berdakwah bisa dengan tulisan. Berdakwah sekarang mudah dengan media sosial. Ada yang berdakwah meluangkan waktunya. Ada yang berdakwah dengan meluangkan tenaganya, dan ada yang berdakwah dengan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh pada kebaikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf serta mencegah pada yang mungkar, dan itulah orang-orang yang beruntung. Di ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf serta mencegah kepada yang keji dan mungkar adalah itu orang-orang yang beruntung. Dia tidak hanya beruntung di dunia, tetapi dia beruntung di akhirat. Ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan kebaikan, maka pahala kita akan dilipat gandakan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu." Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, yang menyuruh kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan barang siapa orang yang mengikuti kebaikan dia, maka dia akan mendapatkan pahala dia sendiri dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang mengikutinya. Begitu dahsyatnya berdakwah, teman-teman. Begitu mulianya berdakwah. Maka dakwah ini adalah keberkahan kita di dunia. Cara kita
jalan kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan berdakwah. Ingat, dakwah tadi tidak harus di mimbar, dakwah tidak harus keliling kemana-mana. Ketika kita membuang sampah sembarangan, itu bukan termasuk dakwah, tetapi kita membuang sampah kepada tempatnya, mencontohkan kepada orang lain, dan orang lain mengikuti apa yang kita lakukan, maka itu sudah termasuk berdakwah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, tidak ada yang paling mulia, tidak ada yang paling tinggi setelah pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mereka yang menegakkan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwasannya mulianya seorang pendakwah. Maka dari ayat tadi itu dibilang tidak hanya kiai, tidak hanya habaib, tidak hanya ustadz, tetapi sebagian daripada kita ini harus berdakwah dengan kemampuan kita masing-masing. Maka di dalam surah An-Nahl ayat 124 di situ dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Serulah manusia, serulah orang-orang itu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Berdakwah itu yaitu merangkul, bukan memukul. Berdakwah itu mengajak, bukan mengejek. Maka dari itu teman-teman, mari kita berdakwah dari diri kita sendiri dulu. Ke siapa? Ke saudara kita, ke keluarga kita, ke tetangga kita, ke sahabat kita. Setelah itu ke siapa? Yaitu ke masyarakat. Teman-teman, sebelum saya akan akhiri ini dengan pantun. Jalan-jalan ke Taman Mini, pulangnya di sore hari. Marilah kita berdakwah dengan sepenuh hati, karena itu jalan menuju ridho ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.